teman-teman, selamat datang kembali di channel Grit Auto dan yes, di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023, Toyota Indonesia menghadirkan kejutan. Apalagi kalau bukan Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Jadi ini juga versinya yang GR Sport ya. Toyota mau memberikan gambaran bahwa mobil dengan gaya sporty, dengan rasa berkendara yang sporty, tapi juga tetap bisa ramah lingkungan, artinya dengan plug-in hybrid ya. Seperti apa detailnya? Ini dia videonya. Oke teman-teman, mungkin buat yang penasaran berapa sih harga jual dari mobil ini, tenang dulu, sabar dulu. Karena ini memang mobil belum dijual secara resmi oleh Toyota Indonesia. Mereka baru memperkenalkan aja nih. Jadi memang mereka punya line up ini gitu ya. Dan kalau kita lihat dari tampilan depannya, ya emang ya, ini ciri khas dari RAV4 ya. Kalau kita lihat grillnya, sangar banget asli. Apalagi ini adalah yang GR Sport. Makin kelihatan sangar. Lampu sudah LED, fog lamp juga LED. Dan yang saya suka adalah kita penggunaan over fendernya biasanya kan di mobil-mobil crossover atau SUV itu menggunakan yang material kulit jeruk. Tapi ini sudah dicat warna, meskipun bukan warna bodinya, tapi dia sudah pakai model yang cat kayak gini piano black ya. Jadi keren banget dari bagian depannya, lalu bagian sampingnya, sama di bagian belakangnya. Dan ini juga adalah versi yang two-tone teman-teman. Jadi bagian atapnya ini berwarna hitam, sementara bodinya berwarna putih. Kalau kita lihat peleknya juga keren banget, ukurannya 19 inci ya. Ini dibalut dengan ban 235-55R19. Dan penggunaan warna dari peleknya keren juga ya. Dia kayak all black tapi tetap ada guratan warna silver di sini. Gitu. Ini bukan polish ya, jadi ini kayak semacam cat juga kayaknya ya. Cuma ini soalnya kalau kita lihat ini masih ada pernisnya juga. Jadi dia kayak jadi satu kesatuan. Keren sih ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, ini udah ada kamera samping, di depan juga ada, artinya mobil ini sudah support dengan fitur kamera 360. Dan kita lihat juga di bagian bawahnya nih ya, dia tetap menggunakan yang aksen-aksen warna hitam piano black, jadi senada dengan bagian depannya. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada port untuk listriknya ya. Jadi ini AC, cuma bisa AC, jadi dia nggak bisa DC karena kan untuk baterainya dia juga ada di bagian bawah, dia nggak terlalu gede sih. Baterainya sekitar 18,1 kWh. Dan untuk ngecasnya dari kondisi kosong itu sekitar ya kurang lebih 2,5 jam lah ya. Dan mobil ini dengan mode EV full dia bisa berjalan sejauh sekitar 67 km jauhnya, jadi jaraknya bisa segitu full EV. Dan mungkin buat teman-teman yang aktivitas dari rumah ke kantornya itu sekitar 30 km, artinya memungkinkan banget dengan baterai penuh, dia bisa hanya dengan mode EV. Oke, bagian belakangnya, ini sekilas mirip-mirip sama Corolla Cross ya. Tapi ya sekali lagi ini sudah LED di beberapa sektor, tapi untuk sennya dia masih lampu bohlam. Belakang juga ada kamera mundur, lalu juga ada beberapa sensor parkir di bagian belakang. Buka bagasi sudah elektris ya. Dan karena memang ini secara kelas dia di medium SUV, jadi kalau kita lihat di bagasi cukup lebar. Karena memang dia hanya 5-seater, jadi di belakang nggak ada penggunaan untuk penumpang lagi ya. Dan kita lihat dari ban serepnya dia pakai yang temporary. Gede banget ya ukurannya. Iya. Karena untuk ban aslinya aja kan dia ukurannya 19 inci. Dan dia ada seperti penutupnya kayak gini ya. Jadi kalau mau naruh barang-barang yang supaya nggak kelihatan dari luar, itu tinggal ditutup aja. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian mesinnya.
Nah, jadi berbeda dengan hybrid yang ada di Indonesia kayak Toyota Xenic ya. Kijang Xenic itu dia pakai mesin yang 2000 cc, tapi kalau ini pakai mesin yang 2500 cc. Tenaganya itu kombinasi sampai 302 dk. Cuman itu nggak cuma mesin aja, tapi dia juga ada motor listrik di depan dan juga motor listrik di bagian belakang. Jadi ini tenaga kombinasi. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat juga mobil-mobil baru ya, ini banyak banget mobil-mobil yang baru di sini, mungkin lagi nyari promo atau mungkin juga lagi nyari mobil untuk mudik lebaran ya, bisa datang aja langsung ke Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 yang berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Event ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 19 Maret ya, jadi langsung aja ke sini. Oke teman-teman, jadi memang kalau di RAV4 ini adalah peruntukannya untuk pasar Eropa ya, khususnya Belgium. Jadi kalau nanti untuk pasar Indonesia ya belum tahu akan seperti apa. Tapi harusnya secara spek sih nggak beda-beda jauh, paling fitur aja disesuaikan dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Mungkin AWD-nya nggak perlu di sini, pakai FWD aja udah cukup gitu kan. Atau mungkin fitur-fitur kayak ventilated seat atau jok untuk pemanasnya itu dia nggak perlu kan kalau di sini, itu bisa dihilangkan. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang ya, ini meskipun dia pakai material kulit di sini, tapi di bagian tengahnya ini pakai sweat teman-teman. Jadi ketika kita agak manuver-manuver gitu tetap keset gitu ya. Jadi kita nggak kayak kebanting-banting. Dan juga untuk bahu dari trimnya ini nggak terlalu tinggi. Kalau kita ingat gitu ya, CR-V itu CHR maksudnya. CHR itu kan tinggi banget, jadi kesannya kita kayak di ruang yang sempit gitu. Tapi emang karena ini medium SUV juga secara dimensi besar, jadi ya kita masih asik aja. Ini masih ada sekitar 9 jari, tapi ini belum di set duduk ideal sih, ini kayaknya masih agak mundur gitu ya. Sementara untuk headroomnya juga masih jauh banget. Dan materialnya di sini soft touch semua ya, paling di bagian bawahnya aja masih plastik keras, dan di bagian belakang pun sudah ada heaternya untuk joknya. Jadi ya mungkin nanti untuk pasar Indonesia lagi-lagi itu belum tersedia. Terus kisi-kisi AC sudah ada 2 di sini, lalu di bawahnya juga ada port Type-C untuk ngecas ya. Di sini juga ada armrest yang fungsinya juga jadi cup holder. Ada 2 di sini, lalu seat belt juga 3 titik untuk 3 orang penumpang. Gitu. Dan sekarang kita cek ke bagian depan, ada apa aja? Ayo, let's go. Oke, di bagian depan nih emang sekilas jadi mirip-mirip dengan bahasa desain Toyota gitu, terutama secara dashboardnya. Udah gitu head unitnya yang model floating seperti ini, dan dia kerjasama sama JBL. Harusnya fiturnya udah lengkap ya, udah bisa Android Auto ataupun Apple CarPlay gitu ya. Begitu di sini juga ada kompartemen terbuka. Sini ada kompartemen tertutup lagi. Sini juga ada kompartemen tertutup, masih gede. Lalu di sini juga ada wireless charging juga. Kalau teman-teman smartphone-nya udah bisa wireless charging, tinggal taruh di sini aja. Udah gitu, kalau kita ngeliat di sini ada beberapa tombol nih. Jadi karena memang dia plug-in hybrid, kita bisa milih di sini ada mau EV, mode EV atau mode hybrid. Lalu parking brake sudah elektris. Sama di bagian sini nih, kalau yang model putar-putar ini lebih ke mode berkendara. Jadi ada 3 ya, ada Eco, Sport, sama normal. Nah kalau untuk normalnya dia ditekan aja. Sama ada ini nih, ada mode trail juga ya. Mungkin kalau misalnya ke area-area yang agak-agak off-road gitu, nah tinggal pakai mode ini. Untuk panel instrumennya dia sudah full TFT. Informasinya juga harusnya lengkap, tapi berhubung ini nggak bisa ada kuncinya, jadi nggak bisa nyala. Tapi yang bisa dilihat adalah kalau kita lihat dari setirnya, dia sudah lengkap dengan fitur TSS, Toyota Safety Sense ya. Ini ada untuk adaptive cruise controlnya, lane change assist-nya gitu ya. Udah gitu juga kalau kita lihat di situ ada blind spot monitoring, sama harusnya sudah lengkap dengan rear cross traffic alert. Kalau di Toyota biasanya paketnya lengkap kayak gitu ya. Dan karena dia adalah sebuah GR Sport ya, jadi ada logo GR-nya tetap di setir sama di sini nih, di bagian joknya. Nah ini juga lucunya nih, kayak model jok yang
kayak menyatu gitu ya antara headrest sama joknya. Padahal dia sebetulnya kepisah, dia masih adjustable juga. Gitu. Oke, balik lagi ke sini teman-teman, di bagian dashboard sebelah kanan ini ternyata ada beberapa fitur lagi nih. Ini kalau kita lihat ada logo setir yang ada pemanasnya, artinya nih si setir juga bisa ada pemanasnya nih kalau di cuaca salju gitu mungkin, supaya tangannya nggak kaku. Dikasih pemanas biar lebih enak. Udah gitu view ini lebih kepada kamera tadi 360 sama untuk auto lamp gitu. Jadi udah ada auto lampnya. Di sini juga sudah auto untuk lampu dan wipernya gitu. Di bagian atas ini untuk lampu-lampu aja sama ada tombol SOS sih. Lalu kalau kita lihat ke sini, dia sudah AC digital dual zone pula ya. Jadi masing-masing sudah bisa ngatur suhunya sendiri. Begitu kalau kita lihat joknya, ini ada heater sama ventilated dan joknya sudah elektris ya. Sini juga, jadi kanan kiri sudah elektris pengaturannya. Lebih gampang aja sih. Airbag juga sudah lengkap ya. Nggak cuma di jok, di depan, di curtain, bahkan di bagian lutut. Ini airbag dia juga tersedia aja. Total sekitar ada 7 airbag. Wih, canggih banget ya. Nah ini karena plug-in hybrid ya, jadi bisa dicolok. Salah, ini mestinya ada di sebelah kanan karena ini adalah buat bensinnya ya. Jadi ini kebalik nih masangnya nih, it's time for everyone, yaitu dia. Jadi netralitas karbon itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi gak cuman mobil listrik aja, tapi juga berangkat dari mobil hybrid mungkin, atau mobil plug-in hybrid, atau juga mobil konvensional yang pakai ICE itu tapi dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Itu kan juga bisa bikin karbonnya lebih sedikit keluarnya, jadi bisa semua orang bisa merasakan atau berkontribusi lah terhadap lingkungan. Dan kalau kita balik lagi ke RAV4, memang sampai saat ini ya, ini belum dijual secara resmi teman-teman, tapi yang kita lihat ini sih prospeknya ke depan kayaknya bagus ya, karena secara tampilan dia juga keren kan. Dan kalau kita ngelihat di rivalnya mungkin ada CR-V, Honda CR-V nanti yang generasi baru, ini bakal wah keren banget sih. CR-V-nya hybrid, ininya plug-in hybrid. Kira-kira kalau menurut teman-teman berapa sih harga yang cocok untuk sebuah RAV4 yang GR Sport ini? Sampaikan di kolom komen ya. Dan teman-teman terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple.